Kita tiba pada untuk kategori penerima Kabar Makassar Award, kategori tokoh hukum Sulawesi Selatan. Wow. Jadi siapa ya kira-kira yang kita lihat sebagai tentu ada yang pertanyaan mengapa dan apa yang menjadi alasan tim juri independen dan internal memilih beliau. Ini bukan karena ketemu di Coffee Zone minggu lalu atau beberapa waktu lalu. Ini karena kami mencatat pengalaman beliau sebagai pendiri Makassar Intellectual Law, sebuah LSM yang mendorong advokasi dan perlindungan hukum. Dan yang pasti bahwa kami mencatat tidak banyak aktivis LSM yang memberi pelayanan gratis untuk masyarakat Sulawesi Selatan waktu itu dan juga saat ini. Yang pasti bahwa Kak Supi silahkan ke depan. Tentu pasti ada yang bertanya, masa cuma itu? Ada lagi. Dari sisi karir, Pak Supriyansa adalah tokoh politik Sulsel yang konsisten pada jalur pemilihannya untuk mendorong demokrasi dan literasi politik, begitu ya. Bahkan terpilih menjadi Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Tepuk tangan untuk Kak Supriyansa. Selamat Kirong. Ya. Ya. Iya, iya Bapak. Ya. Mana foto? Ada. Iya. Iya. Ada tuh gilirannya sebentar tahu lah itu. Foto lari. Tengah-tengah orang hebat semua, karena acara ini diselenggarakan oleh lembaga yang hebat. Para pejuang berdirinya lembaga media ini, tentu kita kenal semua, namanya Pak Upi. Kadang saya bingung melihatnya, tidak ada hari tanpa berjuang untuk mendirikan lembaga di seluruh provinsi di Indonesia. Dan paling mengagetkan saya tadi, ternyata sudah bermain di level internasional, di Malaysia. Tentu tidak semua orang bisa melaksanakan ini, dan kebanggaan itu saya utarakan pada kesempatan ini bahwa tidak semua orang memiliki jiwa seperti jiwa Bapak, bisa menghimpun orang-orang yang bekerja seperti ini. Saya tahu betul Pak Dr. Rasulullah, Pak Upi ini tertati-tati dari awal mendirikan lembaga kecil, menjadi satu, menjadi dua, menjadi tiga, dan berada di level internasional bersama saudara saya Pak Eka. Kalau dihitung perjuangan ini, maka ini adalah perjuangan anak bangsa yang perlu kita sama-sama mendorongnya. Terakhir, hanya satu yang saya tanda tanya tadi. Kenapa Kabar Makassar berakhir di Makassar ini di UNTA yang ke-14 tahun ini? Setiap tahun dulu ada acara seperti ini, saya minta maaf tidak bisa hadir karena ada acara. Hari ini pun ada paripurna saya tinggalkan karena acara ini. Ternyata saya hadir di sini adalah hari yang terakhir di sini, karena pindah ke
Jakarta. Tanda tanya saya, kenapa pindah ke Jakarta? Bukannya orang Jakarta mau pindah ke Kalimantan? Atau belum yakin bahwa pindah ibu kota negara? Kita menunggu Pak Ari bersama dengan Pak Eka di sana, bahwa IKN tetap jalan dan kita akan pindah semua di sana berkantor. Dan kelak Kabar Indonesia akan berkantor di sana. Itu harapan kita. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kepada seluruh kru Kabar Indonesia dengan grupnya, para wartawan-wartawan yang ada di sini, ada Mera di sana, yang sering menulis berita tentang saya. Saya orang tidak ada apa-apanya di Makassar, lalu berjuang di garis saya sebagai lesen di sini. Saya tahu betul sana semua wartawan yang sering menulis saya semuanya, yang tidak bisa disebutkan satu-satu, Iwan Taruna, semuanya meliput kegiatan saya, dan itu adalah garis perjuangan saya di lapangan. Dan saya mencoba untuk mengcombine masuk di pemerintahan 2,5 tahun jadi wakil bupati. 2,5 tahun saya memberikan diri untuk berhenti mundur untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI, dan alhamdulillah atas pengawasan Bawaslu dengan KPU Bawaslu waktu itu ada Pak Ical di belakang, akhirnya saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Setelah saya combine di DPR RI, saya menemukan perjuangan yang sesungguhnya, bahwa ternyata dari itu di bawah kita belajar sampai di Jakarta. Saya mencoba untuk berteriak sesuai dengan garis konstitusi sana, Dr. Rasulullah. Namun tentu ada batasan-batasan, tidak sama dulu saya di sini. Karena kalau saya frugal, berarti bukan saya anggota DPR. Tetapi karena saya anggota DPR, tentu ada garis-garis yang saya perhatikan betul. Dan mohon doanya, perjuangan kita masih panjang, Kabar Indonesia masih panjang perjuangannya, dan saya juga masih akan berjuang lagi untuk di level nasional. Semoga doa kita semuanya mengantar Kabar Indonesia ada dan senantiasa tetap ada di Indonesia. Terima kasih.